Setiap pagi di negeri ini, ada suara yang selalu sama. Air mendidih, sendok yang beradu dengan gelas, dan aroma pahit yang bangkit, bahkan sebelum doa terucap. Di dapur sempit rumah pesisir, di warung yang rolling door-nya bahkan belum terbuka penuh, di pabrik yang mesinnya baru saja menyala, kopi diseduh. Tapi bukan untuk dinikmati dengan santai, melainkan untuk menguatkan niat. Inilah kisah tentang kopi rakyat. Bukan kopi yang meminta dipahami, tapi kopi yang meminta untuk ditemani. Jauh sebelum ada label dan sertifikasi, sebelum kata single origin menjadi sebuah kebanggaan, kopi adalah komoditas pelabuhan. Dan Gresik, kota yang tumbuh dari angin laut dan hiruk-pikuk bongkar muat, menjadi persinggahan utama rasa ini. Bayangkan karong-karong kopi dari pedalaman Jawa Timur dan Sumatera tiba di pelabuhan. Mereka datang tanpa cerita, yang ada hanya berat dan tujuan. Di gudang-gudang dekat dermaga biji-biji kopi ini menunggu nasibnya. Disangrai, digiling, lalu diseduh untuk para buruh yang bekerja keras melawan teriknya matahari. Gresik tidak punya gunung yang subur, apalagi kebun kopi yang dielu-elukan. Tapi Gresik punya sesuatu yang lain. Waktu, api, dan kebutuhan. Dari sinilah lahir sebuah gaya yang khas. Sangrai gelap, cepat, dan keras. Api yang panas memakan habis rasa asam, menyisakan pahit yang kuat. Biji-biji kopi yang tadinya tidak seragam, akhirnya dipersatukan oleh panas yang membara. Minyak alami kopi keluar lebih awal. Asap pekat mengisi ruangan, dan aroma gosong yang telah kita kenal sebagai kopi warung pun tercipta. Disinilah rasa pahit menjadi bahasa yang dimengerti bersama. Kopi Gresik tumbuh dan besar sebagai kopi pelabuhan. Ia memeluk erat kopi Robusta, karena Robusta memang tahan banting. Sama seperti orang-orang di sana. Ia juga memeluk stok lama, karena semua stok harus habis terjual. Kopi ini tidak menuntut presisi, karena kehidupan di pelabuhan pun tidak pernah presisi. Seduhannya harus kuat, harus bisa ditambah banyak gula, dan harus tetap terasa seperti kopi, meskipun airnya terlalu panas atau gelasnya kebesaran. Di sini, kopi bukan soal kejernihan rasa, tapi soal ketahanan. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini perlahan menjadi selera. Selera kemudian membentuk identitas. Dan identitas kopi pahit ini menyebar ke kota-kota lain di Jawa Timur. Surabaya, dengan ritme industrinya yang cepat, menyerap gaya pahit itu. Warung-warung kopi di setiap sudut jalan mengulang ritual yang sama setiap pagi. Dari wajan tradisional ke drum sangrai, dari kayu bakar ke mesin modern, pola yang sama terus direproduksi. Robusta yang dominan, sangrai gelap, gilingan halus, dan seduhan yang sederhana. Kopi harus selalu sama, karena hal lain dalam hidup sudah terlalu banyak berubah. Disinilah industri besar mulai masuk, bukan untuk menciptakan rasa yang baru, tapi justru untuk mengamankan rasa yang sudah lama ada. Merek legendaris Kapal Api lahir dari logika yang sama, logika pelabuhan yang dirapikan. Kapal Api tidak menjual cerita tentang kebun, ketinggian tanam, atau kisah seorang petani. Ia menjual sesuatu yang jauh lebih kuat. Ingatan tentang kopi pahit yang dulu menemani ayah kita begadang. Ingatan tentang kopi yang diseduh ibu sebelum berangkat kerja. Ingatan tentang kopi yang dibagi bersama di warung saat listrik padam. Bahan bakunya pun sederhana. Kopi Robusta dari berbagai daerah di Indonesia. Lampung, Jawa Timur, Sumatera Selatan. Bukan satu asal, tapi banyak. Tujuannya bukan untuk memamerkan karakter tanah atau teroir, tapi untuk menutup fluktuasi pasokan. Yang dijaga bukanlah karakter tanah, melainkan karakter rasa. Jadi, ketika panen dari satu daerah berubah, panen dari daerah lain akan menambalnya. Ketika satu sumber melemah, sumber lain akan menguatkan. Yang terpenting, gelas kopi di meja kita harus tetap berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa yang kita kenal. Proses roasting atau sangrai menjadi panglima utamanya. Kurva sangrai dipilih bukan untuk menciptakan profil rasa yang indah dan kompleks, melainkan untuk konsistensi. Gelap,
nyaris hangus, cukup untuk membunuh semua rasa asam dan melahirkan pahit yang stabil. Di titik inilah, kopi menjadi tahan terhadap kesalahan manusia. Airnya terlalu panas, rasanya tetap kopi. Gulanya terlalu banyak, rasanya masih kopi. Diseduh di dapur rumah atau di kantin pabrik, rasanya akan tetap sama. Inilah yang disebut demokratisasi rasa, kopi untuk semua orang. Pertanyaan tentang campuran seringkali muncul, seperti bisik-bisik di belakang warung. Memang benar, dalam sejarah panjang kopi Nusantara, campuran pernah ada. Jagung sangrai, beras, bahkan gula aren pernah dicampurkan. Itu bukan rahasia, melainkan sebuah respons cerdas terhadap zaman. Ketika kopi mahal dan perut harus diisi, kreativitaslah yang bekerja. Namun waktu terus berjalan, regulasi mulai diterapkan, dan industri semakin membesar. Hari ini, rasa yang mirip jagung atau roti gosong lebih sering lahir dari proses sangrai yang ekstrem, dan karakter robusta tua itu sendiri bukan dari bahan tambahan. Otak kita membaca aroma gosong itu sebagai sebuah kenangan. Kapal api memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tidak menambahkan perasaan manis atau karamel buatan. Yang mereka kelola adalah prosesnya. Waktu sangrai, pendinginan, masa istirahat biji, penggilingan, dan pengemasan yang presisi. Minyak kopi alami dijaga agar aromanya tidak hilang. Mesin-mesin canggih bekerja bukan untuk membuat kita kagum, tapi untuk menenangkan kita, agar kopi yang kita minum besok rasanya sama persis dengan yang kita minum kemarin. Sementara itu, kopi gaya Gresik tetap berjalan di jalurnya sendiri. Ia hidup di penggelingan-penggelingan kecil dalam merek-merek lokal yang mungkin berubah setiap musim. Kadang rasanya lebih pahit, kadang lebih gosong, kadang bersih, kadang sedikit berdebu. Kopi ini tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah berjanji akan konsisten. Ia jujur pada kondisinya saat itu. Inilah perbedaan paling nyata. Kapal api adalah tradisi yang distandardisasi, sementara kopi Gresik adalah tradisi yang dibiarkan bernapas bebas. Namun, keduanya bertemu di satu titik yang sama. Fungsi keduanya hadir untuk bekerja, untuk membuat kita terjaga, untuk menemani obrolan yang tak kunjung selesai, dan untuk menjadi jeda sebelum sebuah keputusan besar diambil. Di negeri tropis yang panas ini, rasa pahit menjadi penyeimbang. Ia menahan rasa manis agar tidak berlebihan. Ia menahan kantuk agar mata kita tetap terbuka. Di era sekarang, ketika kafe-kafe modern menjamur dan istilah asing memenuhi papan menu, kopi rakyat sering dianggap ketinggalan zaman. Terlalu pahit, terlalu sederhana, terlalu gelap. Tapi sejarah tidak pernah meminta untuk dinilai. Ia hanya meminta untuk diakui bahwa sebelum ada latte art dan manual brew, ada jutaan gelas kopi pahit yang telah menjaga negeri ini untuk terus bergerak maju. Gresik dengan pelabuhannya, dan kapal api dengan pabriknya, keduanya adalah cermin dari kebutuhan yang sama. Kebutuhan akan rasa yang tidak rewel, rasa yang tidak berubah, bahkan ketika hidup kita berubah. Rasa yang bisa diandalkan ketika segala sesuatu di sekitar kita terasa goyah. Dan mungkin disitulah rahasia sesungguhnya. Bukan pada campuran yang dirahasiakan, bukan pada mesin yang mahal, bukan pula pada perasa yang disembunyikan. Rahasianya ada pada sebuah keputusan sederhana yang diulang terus-menerus selama puluhan tahun. Memilih pahit sebagai fondasi. Karena rasa pahit mengajarkan kita satu hal yang penting, bahwa tidak semua yang menguatkan itu harus terasa manis. Ketika gelas diletakkan kembali ke meja dan sendok berhenti berputar, kopi rakyat tidak meminta pujian. Ia hanya meminta satu hal, untuk diseduh lagi esok pagi. Di Gresik, di Surabaya, dan di seluruh penjuru Indonesia. Dengan cara yang sama, dan dengan rasa yang kita kenal sejak lama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.